Ya, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah bersedia bergabung bersama dengan saya pada kesempatan malam hari ini. Ya, di sini saya memperkenalkan diri. Sebetulnya saya masih belajar, gitu ya, masih belajar. Jadi ini juga adalah bagian dari tugas saya sebetulnya sebagai calon untuk guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Ya, eh, hari ini kita akan seperti yang saya sharingkan atau seperti yang saya buat di flyer webinar bahwa hari ini saya akan berbagi dengan tema itu budaya positif gitu ya, tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Sudah, Bu. Ya, pertama salam dan bahagia buat kita semuanya ya. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, buat Mega, buat Natih, buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Ya, hari ini atau saat ini saya ingin berbagi tentang modul budaya positif. Ya, ini pengembangnya ada Andri Nur Cahyani, Ibu ya, mungkin SPDMS, Ibu Dia Samsiati Rajasa, Dr. Murti Ayu Wijayanti. Ini adalah mungkin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi materi ini adalah materi yang saya dapat dan bukan saya yang membuat. Jadi ini adalah pengembangnya dari modul tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ya. Nah, ini adalah satu bagian dari eh, aksi nyata atau kalau saya boleh kasih apa judul atau kasih tema kegiatan ini adalah tentang guru berbagi. Oleh saya, Teresia Kristanti, CGP Angkatan 7 BGP Bali gitu ya. Jadi calon guru penggerak Angkatan 7 dari Bali gitu. Saya dalam kegiatan ini sebetulnya saya punya fasilitator gitu. Jadi ada mentor-mentor saya itu, fasilitator saya ada Pak Ahmad Darmawan, SPD MP, dan ada pengajar praktiknya itu Ibu Niwayan Yuni Widya Astuti, SPD MPD. Beliau adalah guru dari SMP 4 di Singapadu ya. Nah, ini adalah sebetulnya tugas saya gitu. Adalah satu bagian tugas saya untuk berbagi gitu. Saat ini saya sedang mengikuti program untuk guru penggerak gitu, program guru penggerak, dan di momen ini saya harus berbagi. Jadi guru penggerak itu adalah salah satu program unggulan dari Bapak Menteri Pendidikan kita dan diharapkan ketika ada satu guru yang bergerak, semua akan bisa menggerakkan yang lain gitu. Jadi mungkin kayak multi level marketing, ketika satu guru bergerak menggerakkan yang lain sehingga seluruh Indonesia akan
menjadi apa ya, percepatan gitu untuk pendidikan kita, untuk kita bisa membuat pendidikan itu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi gitu. Nah, di sini guru penggerak ini memang harus berbagi. Jadi bukan kayak guru bukan kayak guru silat, bukan kayak suhu silat gitu ya. Kalau kita suka nonton film kungfu, kita nonton film silat, biasa kalau guru itu dia pelit ilmu. Bahkan ketika ilmunya dia sudah tinggi, ketika dia punya murid, ngajarin murid, pasti ada beberapa ilmu yang dia simpen gitu. Karena takut kan kalau misalnya nanti muridnya lebih pintar, dia kalah gitu. Tetapi di guru penggerak ini, kita memang harus berbagi gitu. Itulah sebabnya malam hari ini saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, karena saya tahu bahwa sebetulnya saya juga masih belajar. Dan ketika saya belajar, saya juga ingin juga berbagi. Jadi kalau mungkin istilah keren mungkin pakai bahasa Inggris itu learning by doing gitu. Jadi saya pun masih belajar, tetapi saya juga ingin berbagi, sehingga ketika saya berbagi mungkin akan menambah apa yang saya miliki gitu ya. Nah, itu tadi judulnya adalah kita ini sekarang sedang eh, topik kita tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Ya, ini minta maaf salah ketik ya, kurang i. Jadi budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif gitu. Indonesia punya banyak keragaman, punya banyak kebudayaan gitu. Nah, salah satu budaya yang mau ditanamkan juga di dalam orang-orang kita Indonesia dan di dunia pendidikan Indonesia, khususnya untuk murid-murid kita, adalah pembiasaan yang bernilai positif gitu. Bukan kebiasaan-kebiasaan jelek, tetapi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, bukan kebiasaan yang negatif ya. Nah, di dalam pembiasaan yang bernilai positif itu, di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi pembiasaan yang positif itu ternyata adalah sebuah cara untuk menumbuhkan karakter dari murid gitu. Kan kita ada banyak metode, ada banyak cara bagaimana ketika kita menumbuhkan karakter murid atau karakter orang itu dapat bertumbuh itu di banyak hal, ada banyak cara. Nah, salah satunya untuk menumbuhkan karakter itu adalah dengan budaya yang positif gitu. Nah, budaya yang positif ini perlu dibangun dalam suatu kelas. Kita di sini semuanya guru. Ya, saya lihat kita semua yang ada di tempat ini adalah guru, pendidik dan praktisi kependidikan gitu. Nah, kita perlu membangun satu budaya positif di dalam kelas kita atau dalam komunitas kita. Dimanapun kita ditempatkan, ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik kepada seseorang itu, kita sedang menjadi guru. Dan kita perlu tanamkan, kita perlu bangun satu budaya positif yang bisa dibangun itu di dalam kelas gitu. Nah, untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini. Mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Jadi rupanya budaya positif itu bukan sesuatu yang instan. Itu perlu dibangun untuk satu waktu yang lama dan konsisten gitu. Karena membangun untuk budaya positif itu harus dimulai sejak dini. Artinya adalah dari awal sekali anak-anak itu perlu ditanamkan yang namanya budaya positif. Kita tahu kalau usia balita 1 sampai 5 tahun itu suka dibilang golden age, usia emas. Kenapa? Karena biasa di situ anak-anak gampang sekali untuk dibentuk. Anak-anak itu suka meniru dan itu adalah momen yang baik untuk kita menanamkan budaya positif ini. Nah, sekarang sebelumnya mungkin saya ingin bagikan
atau ingin kita melihat sebuah video ya, sebuah video bagaimana tentang budaya positif di sekolah ya. Jadi budaya positif itu yang kita maksudkan yang saat ini itu adalah satu cara untuk membentuk karakter anak supaya karakternya itu lebih kuat. Nah, lebih sempit adalah bahwa karakter itu atau yang kita akan bahas malam hari ini ada topik besar itu budaya positif. Tetapi dalam satu topik kecil kita akan membahas satu bagaimana ketika kita harus membangun satu budaya positif untuk anak-anak yang kadangkala itu bikin masalah gitu. Ya, ketika kita mengajar tentunya semua pelajaran atau dalam pembelajaran waktu pembelajaran itu tidak semua berjalan mulus, ya kan? Kadangkala pastinya ada yang ribut, ada yang bikin nakal, ada yang bikin kesalahan. Nah, budaya positif yang lebih sempit yang kita akan pelajari yang hari ini topik kecilnya itu adalah bagaimana ketika kita menangani satu anak yang sedang bermasalah. Nah, untuk menangani satu anak yang bermasalah itu memang ada diperlukan cara khusus yang dinamakan budaya positif itu untuk membentuk anak untuk menjadi dia lebih baik. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang ada ya. Kita tinggalkan Sulawesi Selatan, pemirsa, kita beralih ke wilayah lain ya. Kalau ini adalah video yang juga sempat viral, video seorang guru sekolah. Aduh, kalau kita lihat, kita tinggal. Mana tadi ya? Bisa terlihat gambar ya? Selatan, pemirsa, kita beralih ke wilayah lain ya. Kalau ini adalah video yang juga sempat viral, video seorang guru sekolah. Aduh, kalau kita lihat miris ya, kata seorang guru menengah kejuruan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini kemudian membungkuk tidak hanya satu tapi belasan siswa yang kemudian videonya viral di media sosial. Ke dalam video berdurasi 13 detik ini, satu persatu siswa kelas 10 jurusan media sekolah menengah kejuruan Baku, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, maju bergantian untuk menerima hukuman berupa pukulan di bagian pinggul dengan menggunakan sendiri. Karena pihak sekolah, kejadian ini berlangsung pada hari Kamis dan dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran seni dan budaya karena para siswa ini tidak mengerjakan tugas. Siswa yang tidak terima hukuman tersebut kemudian melapor ke pihak sekolah dan pihak sekolah kemudian melakukan mediasi. Hasilnya kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Setelah menyatakan kesepakatan damai, namun pihak sekolah mendapatkan rekomendasi baik siswa maupun pihak bersangkutan termasuk sekolah. Kita tinggalkan Sulawesi Selatan, pemirsa, kita beralih ke wilayah lain ya. Kalau ini ada video yang juga sempat viral, video seorang guru sekolah. Aduh, kalau kita lihat ya. Tadi sudah perhatikan ya, ada videonya. Ya. Jadi di situ tadi tentang seorang atau tentang kasus yang terjadi di Polewali Mandar gitu ya, di Polewali Mandar. Dan di situ dikatakan bahwa ada masalah, ada anak yang tidak mengerjakan PR gitu, dan kemudian akhirnya
dia dihukum sama gurunya rame-rame gitu ya, bergantian katanya, dan akhirnya memicu pertengkaran atau memicu kemarahan dari orang tua. Banyak yang protes di situ. Saya share screen, sudah bisa terlihat ya? Bisa ya. Oke. Sekarang ada dari sesudah kita melihat video itu, kita mau bahas. Ini setuju atau tidak setuju ya? Boleh buka speakernya untuk bisa menjawab setuju atau tidak setuju gitu. Yang pertama, kira-kira kan tadi kan sedang anak-anak itu karena enggak bikin PR akhirnya dihukum sama gurunya. Nah, kira-kira menurut Bapak, Ibu itu dan saudari-saudara, Bu Guru, hukuman itu kira-kira dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Bisa buka speakernya mungkin untuk menjawab. Atau bisa angkat tangan, nanti saya akan tunjuk. Kira-kira ada yang mau menjawab? Oh ya, Ibu Natih, Ibu Guru Natih, silakan. Bisa ya. Terima kasih. Di sini untuk hukuman saat anak itu tidak mengerjakan PR, menurut saya itu tidak setuju, karena kenapa? Tadi di video itu malah dipermalukan di hadapan temannya. Seharusnya itu yang akan membuat siswa itu jera, dan bukan jera, tapi dia itu malah jadi tidak terkontrol. Jadi dia malu, bukan malah jera tapi malu. Jadi dia itu bukan berarti hukuman itu tidak akan diulangi lagi, tapi itu akan diulangi lagi karena itu merupakan ke mental si peserta didik, karena mereka itu mendapat hukuman di hadapan teman secara bersamaan gitu, seperti video yang tadi. Untuk yang itu saya tidak setuju. Tidak setuju. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Natih. Kita berikan aplaus. Ya, terima kasih Bu Guru Natih. Jadi Bu Guru Natih bilang kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, Ibu Guru Natih tidak setuju karena justru itu tidak membuat jera, tapi malah mempermalukan. Ya, berikutnya kedua ya, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau tadi kan bilang, wah hukumannya berarti kalau dihukum kayak tadi itu enggak bisa mendisiplinkan anak. Tetapi coba kita buat pemberian hukuman dengan hal yang positif. Dia suruh baca, suruh membersihkan halaman. Nah, apakah dengan itu bisa mendisiplinkan anak? Ada yang mau menjawab? Bisa raise your hand. Ya, Pak Yopi, silakan. Baik Ibu Tanti, kalau menurut saya sebenarnya hukuman itu ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya juga. Jadi ada positif negatifnya juga ya. Jadi tergantung kepada pihak gurunya tersebut kayak gitu. Bagaimana cara memberikan hukuman kepada si anak tersebut kayak gitu. Karena sejatinya juga orang tua sama anak-anak pasti akan berusaha mendisiplinkan anaknya dengan cara-cara yang saya pikir itu baik menurut orang tua ya. Nah untuk di sekolah sendiri saya pikir guru ini kan dia berperan sebagai tenaga pengajar yang dimana sudah diberikan tanggung jawab sepenuhnya oleh orang tua kepada guru. Jadi artinya tanggung jawab pendidikan anak di sekolah itu menjadi tanggung jawab guru. Jadi menurut saya sebenarnya hukuman dengan hal yang positif seperti ini itu akan sangat efektif karena setiap kesalahan tentunya pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi inilah yang pada akhirnya di mana anak-anak ini bisa kemudian kita arahkan dan kita bimbing supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Yopi.
Ya, jadi Pak Yopi bilang setuju kan gitu ya kesimpulannya ya Pak ya, bahwa Ya. lebih baik ya kasihlah kegiatan atau hukuman yang positif, tapi sambil diingatkan juga karena semua kesalahan itu ada konsekuensinya, begitu Pak, betul ya? Terima kasih Pak Yopi. Berikutnya pertanyaan yang ketiga nih, setuju atau tidak setuju ya? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak gitu. Jadi kita sebagai guru kadangkala pastinya kita suka kasih reward. Nah, kira-kira untuk memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Coba mungkin ada yang bisa menjawab, bisa raise your hand. Adakah? Tidak ada? Atau coba mungkin Ibu Guru Natih lagi kayaknya yang reset. Oh, ada yang ini. Ibu Guru Natih. Ya, silahkan Bu Guru. Baik, tidak Ibu, nanti nggak tahu respon your hand-nya itu tetap nyala dia. Oh gitu. Oke, tapi tak coba aja ya. Ya, Tapi kita coba aja ya. ya. Oke, nah untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut saya itu sangat setuju. Nah, jangan aja penghargaan itu berupa hadiah, itu udah terlalu tinggi, tapi sekedar sebagai tepuk tangan itu bagi anak itu sudah merupakan penghargaan. Apalagi memberikan hadiah itu sangat membangun motivasi mereka untuk belajar, untuk giat lagi belajar. Sekian dari pendapat Nate, terima kasih. Oh ya, oke. Applause lagi ya buat Nati ya. Katanya Nati, enggak perlu kasih reward yang banyak, ditepuin tangan aja, dibilang terima kasih jempol, itu merupakan satu penghargaan yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi dari 3 pertanyaan itu, yang pertama tadi dijawab tidak setuju, yang kedua setuju, ketiga setuju, begitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat sebetulnya benarkah atau bagaimana tanggapan dari para ahli gitu kan, para ahli, dari para pendidik-pendidik yang mungkin mereka sudah lebih dulu dari kita dan lebih pintar dari kita. Dan khususnya kita sekarang ini masuk dalam satu kurikulum namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kita justru mengembalikan dari awal tentang peran dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Bentar, saya ini, ya. Nah, sekarang kita mau lihat berikutnya. Di momen ini mungkin saya akan cepat karena ini sebetulnya materi waktu kemarin itu bisa tiga jaman, tapi kita punya waktu mungkin tidak lama, jadi mungkin nanti saya akan cepat untuk membagikan materi ini. Ya, jadi topik kita hari ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Jadi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan untuk restitusi itu ada segitiga restitusi. Nah, saya akan cepat ya, kita akan melihat. Sekarang tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikannya ini universal, artinya adalah bahwa bukan tergantung dengan subjektif, tetapi yang objektif atau yang universal gitu. Karena mungkin di Indonesia ini mungkin kita ada banyak kebiasaan-kebiasaan. Mungkin di NTT dibilang baik, tapi mungkin belum tentu di Jawa Barat.
mungkin di Jakarta baik, tapi belum tentu di Papua. Jadi itu yang tidak universal, itu hanya tentang bagian-bagian kecil. Tetapi kita mau belajar ini tentang nilai-nilai kebajikan yang universal dan disiplin positif, ya. Nah, sebelumnya saya ingin membuat satu ilustrasi bagaimana kita itu merubah paradigma gitu ya, bagaimana cara kita itu merubah paradigma. Nah, di sini dikatakan coba misalnya di situ ada Franz ya, Pak Franz. Misalnya Pak Franz ada tangan, bawa tangan ya, ada tangan. Bayangkan di tangan itu sedang menggenggam secari kertas kecil, ada tulisannya yang rahasia gitu. Dan itu berharga sekali buat Bapak Fran. Terus kemudian saya bertanya, saya membujuk. Jadi Fran tugasnya adalah mempertahankan apa yang ada di tangan gitu. Coba mungkin bisa dihidupin dulu speakernya Pak Fran. Ya, speakernya bisa? Ya, sekarang coba di tangannya digenggam gini. Nah, itu ada sesuatu yang rahasia. Tugasnya Pak Fran adalah mempertahankan apa yang di tangan itu. Ya, saya pengen lihat, saya pengen tahu sebetulnya apa yang ada di tangan, tapi Pak Frans harus berusaha untuk tidak memberitahu itu ke saya. Nah, saya akan mencoba merayu gitu ya. Fran, tolong dong buka Fran. Buka tangannya Pak Fran. Enggak mau. Saya kasih uang 50.000. Boleh Fran lihat di tangannya itu apa? Coba bersuara. Hah, enggak boleh. Kalau kamu enggak buka tangannya kamu enggak kasih tahu ke saya, nanti kamu enggak berteman loh sama saya. Saya enggak mau berteman sama kamu. Coba buka. Enggak. Nanti aku ajak teman-temanku loh, tak suruh ini pukul kamu nanti. Coba lihat di tangannya apa isinya. Enggak boleh. Kasih deh 100.000. Walaupun mau kasih 100 atau berapa, saya nggak bakalan kasih tunjuk. Ya, tepuk tangan buat Fran. Jadi apa yang boleh dimatiin dulu speakernya ya, biar biar enggak mengganggu. Nah, di situ apa yang terjadi? Jadi yang terjadi itu saya berusaha untuk intimidasi Fran, saya ngancam, saya membujuk, saya merayu supaya dibuka itu tangannya, tapi Fran tetap kekeh gitu. Nah, ini adalah yang terjadi antara yang paradigma kita yang lama dengan paradigma kita yang baru. Dan itu yang kita harus berubah gitu. Seperti ini contohnya ya. Kita mau lihat. Nah, itu adalah bayangan bagaimana guru itu mengontrol murid gitu. Kayak saya tadi bilang, Frans, pokoknya kamu tak kasih uang atau kamu saya hukum. Nah, itu cara saya untuk mengontrol Frans, Bapak Frans gitu. Saya mengontrol Bapak Frans supaya dia bisa membuka tangannya, tapi ternyata dia kekeh. Atau saya mengkritisi, bikin Fran merasa bersalah gitu. Nanti kamu tak pukul loh. Kamu nanti tak ajak teman-temanku untuk mukulin kamu gitu. Tapi Fran tetap kekeh. Kemudian saya bilang tak kasih uang deh. Atau saya paksa gitu. Itu adalah salah satu paradigma yang selama ini mungkin ada dalam bayangan kita. Dan kita harus berubah dari paradigma-paradigma tersebut ya. Nah, ini dia perbandingannya. Mungkin saudara, Bapak Ibu, saudara bisa perhatikan di sini. Tadi yang mengontrol tangannya Bapak Fran itu siapa? Yang mengontrol? Siapa Pak Fran yang mengontrol? Sendiri yang mengontrol.
Pak Fran sendiri yang mengontrol. Saya enggak bisa mengontrol, buka Pak Fran, saya kasih Tidak ini. Enggak bisa kan? Yang mengontrol adalah Pak Fran sendiri. Nah, itulah yang kita harus bandingkan paradigma kita yang lama dengan paradigma kita saat ini. Atau kalau di sini ada tabel namanya stimulus respon sama teori kontrol atau pilihan gitu ya. Di situ yang pertama atau yang paradigma kita yang pertama itu kita berubah gini. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang dengan adanya kontrol itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Jadi kalau dulu kita mau supaya orang pandangannya sama dengan saya. Kalau pandangan kamu tidak sama dengan saya, berarti kamu salah, saya yang betul gitu. Tetapi kemudian sekarang kita harus bisa memahami pandangan orang lain. Nah, ada stimulus respon lagi bahwa ada perilaku yang buruk gitu, perilaku yang buruk. Katanya kalau orang yang berperilaku buruk itu berarti dia sedang melakukan kesalahan. Nah, sekarang dengan adanya teori kontrol atau pilihan itu kita bisa melihat bahwa wah, kalau dia berperilaku sesuatu itu pasti ada tujuannya gitu. Ketika dia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya gitu. Berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi ternyata hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Atau pemaksaan ada pada saat bujukan gagal gitu. Ketika saya membujuk Fran, ayo dong Fran buka, saya kasih 50 Pak Fran gitu. Tapi ketika gagal saya gini, awas ya kamu, nanti kita enggak berteman. Jadi ketika saya membujuk gagal, akhirnya saya berusaha untuk memaksa. Nah, yang teori pilihan atau kontrol itu yang kita harus rubah paradigma kita adalah bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian dulu mungkin kita stimulus respon kita yang lama kita berpikir menang atau kalah, tetapi sekarang kita harus berpikir menang gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini dia ya. Jadi ada disiplin positif gitu. Disiplin positif ini diciptakan oleh atau teori kontrol ini dibuat atau digagas oleh Dr. William Glasser ya. Di sini dia ada diagram yang merupakan ini adalah merupakan satu materi ini. Ketika kita menguasai ini satu diagram ini kita sudah menguasai satu hal yang budaya positif itu atau disiplin positif. Nah, di sini dikatakan teori kontrolnya ini yang di bagian biru ini. Teorinya ini adalah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika ada orang yang berperilaku itu pasti ada tujuannya gitu. Kita berpikir menang-menang ya, win-win solution. Jadi kita jangan bilang wah saya harus menang, kamu kalah. Tetapi kita harus berpikir tentang bagaimana win-win solution. Kemudian kita perlu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita perlu bekerja sama. Kalau tadi saya dengan Pak Fran misalnya kita bekerja sama. Ayo Pak Fran buka tangannya kamu, nanti kita nanti ada sesuatu yang mungkin kita akan kerjakan bersama gitu misalnya. Sehingga Pak Fran akhirnya nyerah, oh ya deh buka deh tangannya apa yang ada di tangannya. Nah, itu namanya kolaborasi. Ada sesuatu yang positif atau win-win solution yang akhirnya membuat kolaborasi itu gitu. Kemudian ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia
Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus melihat realitas atau kenyataan yang ada bahwa kebutuhan kita itu beda. Dan kita harus memahami orang lain gitu. Karena kita semua berbeda. Tuhan bilang bahwa semua manusia itu diciptakan unik, tidak ada yang sama gitu ya. Dan kita berbeda, tidak ada semua jadi tangan, ada yang jadi kaki, jadi kepala, dan kita perlu untuk berkolaborasi. Nah, dengan ini adalah bahwa makna dari disiplin itu adalah kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika kita disiplin yang positif itu tujuannya atau maknanya artinya adalah kita mengontrol diri itu untuk menggali potensi kita. Nah, nanti ini ada banyak hal yang nanti akan kita lihat lagi ke depan. Nah, kalau kita mengenal kata disiplin itu biasa kita lihat bayangan kita adalah tentara, ya. Ya, begitu ya. Jadi ketika kita lihat kata atau mendengar kata disiplin berarti kita tahu bahwa waduh, disiplin itu berarti kalau datang jam 7 harus jam 7 sudah ada di situ gitu. Atau kalau disiplin berarti kalau harus berjalan di sebelah kiri, semua harus berjalan di sebelah kiri, itu baru disiplin. Atau tentara yang kelihatan mungkin gagah saklek, disiplin gitu ya. Tetapi ternyata dari bahasa Latin, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Nah, jadi makna asal dari konotasi dengan disiplin diri dari ini itu adalah dari murid-murid Sokrates sama Plato. Ini adalah filsuf Yunani yang terkenal di zamannya itu. Dan mereka punya murid. Ternyata tentang disiplin itu adalah belajar. Tentang murid-murid Sokrates dan Plato yang pada waktu itu belajar, berguru kepada Sokrates dan Plato. Ya. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, ini seperti tadi yang saya bilang, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya, nah ini dia ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi ketika universal ya berarti diakui oleh semua agama, oh memang baik. Diakui oleh lintas bahasa. Jadi kebiasaan yang baik mungkin di Indonesia, itu juga kebiasaan yang baik di Amerika, di suku bangsa. Kebiasaan yang baik atau nilai kebajikan yang baik di Jawa Tengah, itu juga baik di Kupang, gitu. Baik di Pulau Bali. Gitu. Secara agama juga dari agama Hindu, Buddha, Kristen, semua juga ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kita mau belajar tentang nilai kebajikan yang universal. Dan untuk nilai kebajikan ini, jika dikaitkan dalam dunia pendidikan, nilai kebajikan yang ingin dicapai atau yang mau dicapai tujuan akhirnya untuk setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ini di sini ya, coba perhatikan ada 6. Jadi semua murid Indonesia, semua murid yang dihasilkan yang sekolah di Indonesia itu diharapkan mereka menjadi pelajar Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dan berakhlak mulia. Akhlaknya harus baik. Dia harus bertakwa, punya Tuhan. Makanya Indonesia itu nomor satunya
tentang Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang Indonesia kita menganjurkan untuk kita percaya kepada Tuhan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kedua adalah tentang mandiri, bahwa kita harus bisa mandiri, melakukan semuanya sendiri gitu ya. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Atau kalau kita mau lihat diagramnya seperti ini. Profil pelajar Pancasila. Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, semua guru yang di sini di kelompok kita ini, kita semua harus tahu tentang profil pelajar Pancasila. Oke, supaya enggak bosan, kita mau supaya hafal, supaya kita membekas dalam diri kita bahwa kita ini harus membuat anak untuk mempunyai karakter atau mempunyai budaya yang universal itu, kebiasaan baik yang universal itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, saya akan putarkan buat Bapak Ibu semua. Bisa terlihat ya. Suaranya nggak kedengaran. Bapak Ibu bisa ikutin juga lagunya. Kita
Ya, itulah profil pelajar Pancasila ya. Kita akan lanjutkan. Ya, mungkin saya akan cepat. Jadi, ketika kita mengajar, tujuan kita itu anak-anak itu adalah supaya mereka punya kebudayaan atau budaya yang positif, punya kebiasaan yang positif, dan punya kebiasaan global, disiplin yang universal, yaitu tujuan kita adalah tentang anak punya karakter, profil pelajar Pancasila, gitu ya, menjadi anak atau menjadi pelajar yang berpancasila, gitu. Berikutnya, nah ini dia tentang yang tadi pertanyaan-pertanyaan kita yang 3 tadi untuk pernyataan pemantik kita mau belajar di sini tentang sebuah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu? Kita lihat. Jadi semua manusia itu, kita itu punya ketika kita melakukan atau kita berperilaku itu pasti ada dorongan, itu ada motivasi gitu. Nah, di sini ada ketika kita melakukan sesuatu karena supaya kita menghindari hukuman, itu berarti motivasi kita itu adalah supaya kita tidak dihukum. Nah, itu adalah salah satu motivasi yang dari luar gitu. Jadi ada 2 motivasi, teori motivasi itu. Yang pertama adalah motivasi eksternal atau motivasi yang kita miliki atau motivasi yang kita dapat itu dari luar. Kemudian ada 2 tentang motivasi internal. Nah, ketika kita menghindari ketidaknyamanan atau ketika kita takut mendapat hukuman, ketika kita melakukan sesuatu karena kita takut dihukum, itu adalah bagian atau dari motivasi eksternal. Berikutnya, ketika kita melakukan sesuatu karena kita pengen mau dapat imbalan dari orang lain, itu juga motivasi kita adalah dari eksternal. Nah, tetapi ketika kita melakukan sesuatu karena untuk menghargai diri saya. Jadi saya ingin menjadi orang seperti apa saya ini gitu ya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya gitu. Nah, itu adalah motivasi internal, motivasi yang dari dalam diri sendiri. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif gitu. Jadi kalau ditanya tujuan dari disiplin positif itu sebetulnya apa? Dari yang budaya positif yang kita pelajari itu adalah supaya kita itu punya motivasi internal gitu. Ketika anak dia melakukan sesuatu itu, dia bukan karena takut sama gurunya. Ketika dia melakukan sesuatu bukan karena dia pengen sesuatu imbalan. Tetapi memang dari dirinya sendiri dia pengen melakukan sesuatu gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan motivasi internal. Jadi itu adalah tentang teori motivasi. Nah, berikutnya seperti tadi saya bilang bahwa Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu dia bilang tentang merdeka. Jadi kurikulum kita kurikulum merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri gitu. Jadi merdeka itu artinya bukan wah saya melakukan sesuatu karena saya diperintah orang lain, tetapi justru karena merdeka itu artinya saya memerintah diri saya sendiri gitu ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dari disiplin itu kita juga tahu bahwa ternyata anak itu ya, menurut Ki Hajar Dewantara gini, anak itu, siswa itu bukanlah botol kosong. Kalau dulu ada teori namanya teori tabula rasa. Jadi dikatakan anak itu
adalah seperti kertas putih. Jadi kita mau tulis apa, kita mau lakukan apa ke anak itu, apa maunya kita itu gampang. Karena anak itu kertas putih. Siapa yang punya pandangan seperti itu? Bisa raise your hand yang punya pandangan seperti itu? Saya dulu berpikir gitu. Wah, anak itu seperti kertas putih. Jadi kita mau bikin apa aja ke anak itu gampang karena dia adalah kertas putih. Tetapi ternyata menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa ternyata anak itu bukan teori seperti kertas putih, tapi justru dia itu bukan botol kosong. Karena anak itu masing-masing itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu artinya adalah dia punya sifat dan bentuk yang terbentuk dari lingkungan di mana peserta didik itu berada, gitu. Jadi misalnya kodrat alam itu beda antara orang Jawa dengan orang Kupang misalnya. Kalau orang Jawa terbentuk mungkin kayak orang-orang dari Keraton Solo dibilang ya, lemah sabar, ngomongnya pelan-pelan gitu. Tapi kalau orang Kupang karena mungkin terbentuk di alam bebas, yang alam mungkin banyak lautan sehingga kalau ngomong harus antar satu tetangga dengan tetangga yang lain mungkin rumahnya jauh-jauh sehingga kalau ngomong harus teriak-teriak. Kalau enggak berteriak mungkin enggak puas kan gitu. Nah, itulah namanya kodrat alam. Atau kalau mungkin di banyak yang mungkin di Indonesia Timur banyak anak yang mungkin malas mau sekolah jadi SD aja cukup. Tapi biasa yang di barat, kalau di Indonesia Barat biasa kebanyakan anak-anak dipus harus kerja gitu, harus sekolah maksud saya, harus kejar itu sekolah sehingga banyak yang dia mereka mungkin minimal SMA, berbeda dengan di Indonesia Timur. Nah, itulah yang dinamakan kodrat alam. Masing-masing kita punya kodrat alam. Kita terbentuk punya sifat dan bentuk di lingkungan di mana kita terbentuk. Dan kemudian kodrat zaman. Artinya kodrat zaman itu artinya adalah bahwa di era kita anak itu juga harus berpacu dengan waktu. Sama seperti saat ini. Saat ini banyak anak kecil-kecil sudah familiar, sudah canggih dengan handphone, dengan media sosial, dengan video-video dan lain-lain. Kalau kami mungkin seumur-umur saya sudah ketinggalan. Nah, itu yang kodrat zaman, kodrat alam. Nah, siswa juga bukan botol kosong. Ketika dia datang di sekolah, kemungkinan mungkin dia dari sekolah itu dari rumah mungkin dia baru dimarahin mamahnya, mungkin bangun siang, bangun apa. Sehingga ketika dia ada di sekolah, kadang-kala mungkin dia bikin sesuatu yang onar, bikin salah, bikin lain-lain. Nah, kita harus memahami itu, bahwa dia bukan botol kosong, tetapi dia punya sesuatu. Nah, kemudian berikutnya, jadi hukuman itu tadi dikatakan hukuman itu ya enggak baik kan gitu ya. Jadi jangan sampai anak ketika mendapat hukuman dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, itu motivasinya dia eksternal. Dan kemudian ternyata ini juga ada sesuatu yang menarik, yang pertanyaan tadi kedua yang dijawab oleh Bapak Yopi. Dihukum oleh penghargaan gitu. Yang ketiga ya kalau tidak salah tadi ya, dihukum oleh penghargaan, ada reward gitu. Nah, ternyata penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk gitu. Nah, ternyata penghargaan ini dia itu pengaruhnya ada pengaruh jangka pendek, ada jangka panjang. Ternyata penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hukuman gitu. Ya. Nah, terus ini berarti dia ini ternyata dihukum oleh penghargaan gitu. Berikutnya ya.
Oh, ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi instrik. Kemudian di sini ada apresiasi juga, ada bentuk apresiasi. Ketika kita memberi apresiasi juga ada diingat bahwa ada pengakuan secara khusus, ada pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi ketika kita memberikan apresiasi ini ada beberapa hal yang perlu diingat ya. Jadi kita bisa berikan secara khusus atau secara pribadi atau kita berikan ke semua murid dan ketika kita memberinya juga harus konsisten dan fokus kepada prosesnya. Kita mungkin mau cepat ya. Waktunya sudah ini. Ini yang tentang tindakan-tindakan yang perlu di ini. Ini tentang hukuman. Jadi kemudian ada ini, ada satu lagi yang saya mau ini bahwa restitusi adalah apa itu restitusi gitu. Jadi tadi kan ada hukuman, ada penghargaan dan ada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuannya dan mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Jadi ternyata hukuman itu dari luar, motivasi dari luar. Penghargaan juga motivasi dari luar. Tetapi yang motivasi dari dalam, yang internal itu adalah restitusi. Artinya adalah ketika mereka membuat kesalahan, murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka itu menjadi pribadi yang bisa lebih kuat. Ketika kembali ke kelompoknya lagi, mereka jadi pribadi yang lebih kuat gitu. Restitusi juga kolaborasi untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka, ya. Nah, mungkin sebetulnya masih banyak ada segitiga restitusi dan lain-lain, tapi mungkin saya cukupkan sampai sekarang bahwa ternyata gini, kesimpulannya adalah bahwa gini ya, semua kita itu punya karakter masing-masing. Dan kita harus bisa mengerti karakter anak kita juga. Apa sih ketika mereka melakukan kesalahan, kira-kira apa yang harus dia harus memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi restitusi itu tadi itu membuat anak itu menjadi lebih kuat sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya karakternya dia itu lebih kuat dan itu membentuk dia untuk melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Oke. Dan sebagai penutup saya ingin saya ingin membagikan sesuatu, tetapi mungkin sebelumnya saya akan minta tolong untuk Bapak Ibu bisa mengisi absen ya untuk sebentar. Saya masukkan di chat, nanti minta tolong Bapak Ibu bisa mengisi absennya lewat Google Form ya. Saya ingin bagikan satu sharing, satu video lagi.
Nah, tentang bagaimana kita cara menangani masalah, kita mau melihat bahwa tadi gini, ketika seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya. Dan kita mau lihat bagaimana ketika seorang anak melakukan kesalahan, apa yang sebaiknya kita lakukan. Ini yang tentang restitusi, bagaimana kita membuat anak menjadi lebih kuat. Pones. Si me pones. Cierto. Vamos a hacer serio. Sí. Ya, anak ini terlambat terus ya ke sekolah sehingga gurunya pukul dia di tangannya. Ini terlambat lagi ternyata anaknya. Ketika dipukul anaknya diem aja. Tapi bapak gurunya penasaran, sebetulnya apa sih yang terjadi kok anaknya ini sering terlambat. Ternyata ini yang terjadi. Rupanya sebelum dia berangkat sekolah, nih ibunya lihat, bapak gurunya lihat, dia harus mengantar ibunya dulu yang cacat, yang sakit. Nih, ketika dia datang, dia liatin, dia tahu dia sodorkan tangannya karena dia tahu pasti bahwa dia akan dipukul. Ya, ya itu dia bahwa ternyata
Benar ya bahwa seseorang itu melakukan sesuatu karena ada alasan. Anak tadi dia melakukan sesuatu karena rupanya dia harus kerja sehingga akhirnya dia terlambat. Nah, inilah yang kita sebagai guru kita juga harus bisa mengerti apa yang kemudian terjadi dengan murid kita. Jadi ketika mungkin dia melakukan kesalahan, kita harus tahu juga alasannya sebetulnya apa. Baik, terima kasih karena waktunya sudah terlalu malam. Jadi saya terima kasih buat Bapak Ibu guru semuanya. Ibu Eko, terima kasih. Ya, buat Pak Yopi di NTT, buat Pak Evan, Pak Gideon, Ibu Natih, Ibu Susan, Ibu Mega, Ibu Asri, Pak Matthew, Pak Mercy, ya. Terima kasih buat kehadirannya di virtual ini. Terima kasih buat supportnya dan nanti kalau misalnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin nanti untuk tanya jawab Bapak Ibu bisa chat saya secara langsung saja ya karena waktu kita terbatas malam ini. Kita akan akhiri virtual kita. Kalau tadi kita sudah berdoa, kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Apa bisa on kamera untuk kita mau foto bersama? Ya. Satu, dua. Cheese. Oke, terima kasih. Saya akan stop record.